Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma wa'malu bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat subuh dan taklim subuh Masjid Al-Madinah, wabil khusus yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Ahmad Sahari, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua kumpul di tempat yang mulia ini karena tempat yang dimuliakan Allah di muka bumi ini adalah masjid, di mana tempat kita bisa mendekatkan diri dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari mulai kita sholat berjamaah sampai dilanjutkan saat ini kita menuntut ilmu, thalabul ilmi, itu semua dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan kepada Allah setiap langkah kaki kita dalam hal yang baik, entah itu sholat berjamaah atau menuntut ilmu, kita niatkan dalam hati dengan harapan kepada Allah semua yang dilakukan oleh jawarih kita, anggota tubuh kita, itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kumpulnya kita di sini atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan asir, sulit, atau dalam keadaan yasir, apalagi kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma asyukru biqalbihi, ada kalanya dia syukur dengan hatinya, wa ma bikum bi ni'matin faminallah, atau dia wa imma asyukru bilisanih, dia syukur dengan lisannya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, atau dia syukur wa imma asyukru bijawarihi, atau dia syukur dengan anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya ditasarrufkan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sholat, kita belajar, sebetulnya itu syukur dengan perbuatan, karena dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi yang saat ini banyak saudara kita yang tergeletak di rumah sakit. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa ke masjid, belum bisa menuntut ilmu, tapi kita diberikan sehat sama Allah. Makanya kalau kita pengen tahu nikmatnya syukur, longok-longok rumah sakit ngelihat doang sih, ngelihat. Ya, oh sakit ya, oh banyak kabelnya ya. Nah di situ baru dah alhamdulillah kaki masih bisa jalan. Ada orang di kursi roda, alhamdulillah saya mah biasanya megang kabel listrik, dia kabel yang ditempel di badannya. Nah disitulah baru keberasa
baru terasa bahwa betapa mahal nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya dipelihara, bukan disia-siakan untuk tasarruf kepada hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat sehat mampu kita tasarrufkan dengan hal-hal yang baik. Untuk itu tidak lupa selawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman kayak begini, selawat aja banyakin. Gak usah make minta wirid-wirid sama kiai biar bisa terbang jalan di atas kabel. Gak usah, gak ada manfaatnya. Tadi gak jatuh diputus sama orang PLN. Mendingan kita banyakin selawat di akhir zaman, di mana orang banyak gibah, namimah, ngadu domba, caci maki, lisan banyakin selawat. Aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Kata Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya, orang manusia yang paling utama bersamaku nanti yaumal qiyamah, di hari kiamat, aksaruhum, orang yang paling banyak loh, bukan banyak, beda. Banyak sama paling kan beda. Bangor sama paling bangor, nah beda tuh. Bangor biasa aja, paling bangor emang dia sebangor sekampung udah tuh. Aksaruhum alayya, orang yang paling banyak baca selawat buat saya, kata Rasulullah. Enggak berlebihan, apanya yang berlebihan? Ibadah mah berlebihan cakep. Main gaplek berlebihan dicekek. Kalau ibadah berlebihan emang disuruh fastabiqul khairat. Makana aksara fi'lan kana aksara fadlan. Orang yang banyak fi'ilnya dalam ibadah, maka keutamaan dan pahalanya lebih dikasih sama Allah. Biasanya kalau ada yang terbesit dalam hati kita, udah ibadah segitu aja, jangan banyak-banyak, ya setan. Tapi kalau dalam maksiat udah terus, jangan berhenti, ntar aja gampang sholat mak, setan juga. Setan ganggunya nggak hanya dalam ibadah, dalam maksiat juga ganggu. Cuman sifatnya bukan ganggu dalam maksiat, motivasi dia. Ayo, ntar dulu pulangnya. Ini motivasi buat jelek. Udah jatuh ke perbuatan jelek, digoda lagi. Ayo terus terbesit tadi hati itu. Ntar pulang gampang, pulang mak terus. Ya. Waliyazubillah min zalik. Ya, maka orang yang sering baca selawat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang yang paling utama di akhirat nanti bersamaku. Ya. Banyak sekali yang diajarkan oleh para ulama. Amalkan sehari 100 kali, kurang 200 kali, kurang juga 400 kali, kurang juga 500 lagi, 500 kali, paling banyak 1000 dah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, daripada gibah, daripada nongkrong warung kopi jajannya 1000 ngomongnya 2 jam, ngapain? Mendingan baca selawat. Paling banyak utamanya selawat. Ibadah sunnah bapak kalah sama selawat. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Tajul Arus, ibadah sunnah yang belum sempat dikerjakan, ibadah fardu yang masih banyak kekurangan, tambahlah dengan banyak baca selawat. Karena ibadah kita nggak ada papanya ketimbang selawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bisa selawat karena Nabi, kita bisa haji manasik karena Nabi, kita tahu tata cara zakat karena Nabi, kita tahu bagaimana Allah karena Nabi, kita tahu ada janji surga neraka karena Nabi, semua karena Nabi. Sampai-sampai dalam riwayat, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, enggak akan aku ciptakan fulan, langit, bumi, enggak akan. Bahkan maharnya Nabi Adam alaihissalam ketika dinikahkan oleh ibunda Hawa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Bingung Adam, saya nama siapa ya Allah? Itu makhluk yang pertama sebelum ente. Udah saya ciptakan nurnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita jadi umatnya kebetulan apa emang takdir Allah? Itu andai saja penduduk neraka ditawarin, Pak, penduduk neraka ditawarin dari zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan saat ini, ya, itu ditawarin mau jadi umat Nabi Muhammad enggak? Semua pasti bilang mau. Kenapa? Pasti dapat syafaat. Kalau umat dulu enggak. Coba dalam riwayat hadis Bukhari yang begitu panjang tuh, ya,
Orang-orang berbondong-bondong datang kepada nabinya masing-masing. Nabi Ibrahim, Nabi Musa ditanya, "Mengapain? Minta syafaat." Waduh, jangan ke anak dah katanya. Ke sono dulu dah, ke sono. Kemana? No, Ibrahim. Dia bapak moyangnya para nabi itu, para rasul tuh. Kata Nabi Nuh. Nabi Nuh pun awalul mursalin. Ya. Nggak bisa juga Ibrahim ke sono dah, dia kata. Yang lain dah, Nabi Musa dah, dia kata. Nabi Musa bilang nggak bisa juga, isfa'lana nggak bisa juga, jangan no ke Nabi Isa kali no. Cuma emang rada warok hidupnya, bini kagak gablek, rumah nggak gablek. Rada warok hidupnya, datengin dah tuh. Kata Nabi Isa apa? Aduh, saya lagi, saya nyuruh nyembah Allah, saya yang disembah, diudag-udag. Saya ngerasa saya banyak salah. Ente tahu nggak kalau ente mau masuk pintu, pintunya dikunci, bukannya pakai apa? Kata Nabi Isa. Apa ya? Dia kata. Ya pakai kunci lah. Nah, datang ke kuncinya siapa? Sayyidul awwalin wal akhirin, Nabi besar Muhammad sallallahu. Kalau Nabi Muhammad sudah membukakan pintu syafaat, maka nabi yang lain baru bisa. Masya Allah. Kira-kira kita bersyukurnya harusnya lebih-lebih karena ditakdirkan jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mah bisanya selawat jika 10 kali aja sehari. Jika surga murah kali. Ya banyakin dikit. Surga makin nawar. Nggak masukin kotak amal 2.000, lecek lagi sisa belanja. Jangan. Semurah itu surga. Lu bikin aja sendiri surga. Yang banyak. Kalau bisa masih wangi, masih sedap dari bank tuh, masukin. Ya. Dan juga kalau selawat banyakin. Kita buat urusan dunia aja apa juga kita belain. Kalau urusan akhirat kadang-kadang rada mikir dulu, 100 lagi, ada pecahan gak ya duit? Baru dimasukin. Masya Allah, kata malaikat, ya lo ntar juga di sono gue pilih-pilih lo pantas masuk apa kagak, digituin malaikat. Ya, disitulah kita harus tahu mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih prioritas daripada urusan dunia, insya Allah. Ya, mari kita awali dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, khususnya umur kita, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesulitan hidup kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman Islam kita dipelihara oleh Allah sampai akhir hayat kita, dan juga keluarga-keluarga kita dijaga oleh Allah jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita dilindungi dari segala bahaya dan musibah. Saudara-saudara kita yang sakit, Allahumma shfi amradahum syifaan ajilan. Mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita dibimbing oleh Allah untuk ditasarrufkan kepada hal-hal yang baik. Ala hazihi niyyah wa la kullatin salihah ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Sumal fatilah hadrati arbaatil lafar rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah ajmain wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya syuhada was salihin wa sahabati wat tabi'in al ulama il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin, khususan sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al Jilani qaddasallahu sirrahu, wa ila hadrati khususan ila muallifi hadzal kitab al Imam Abi Hamid al Ghazali radhiyallahu anhu wa ardahu, wa ila hadrati khususan ila jami'i wali walidina wa ila jami'i asatidina wa asatizatina wa ila jami'i ahli baitina wa ila jami'i dzurriyyatina tullabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Rabbi yassir wa'in. Para jamaah sekalian, kita akan lanjutkan tema kita pada kesempatan sebelumnya, masih membahas kitab Raudhatul Talibin wa Umdatus Salikin. Saya pertegas sekali lagi, kitabnya beda sama kitab Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi fikih, kalau ini tasawuf atau akhlak. Ya, kalau kita Raudhatul Talibin Imam Nawawi itu Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, beda tuh. Ukuran fatwa.
Kiai-kiai yang sering ngaji fikih ngeh lah sama kitab itu ya. Kitabnya berjilid-jilid, 10 jilid, ada yang 9 jilid. Ya, karena kitab Imam Nawawi yang paling populer itu Al-Majmu' dan Raudhah. Yang saya punya Al-Majmu' Syarah Muhazzab 23 jilid. Raudhatul Thalibin itu 9 jilid. Itu kitab fikih, Pak. Kitab fikih bahas dari bab thaharah sampai jihad. Ya. Itu karena memang kitab-kitab mu'tabarah biasanya mengutip Quran hadis, ijma sahabat dan terus sampai dengan fatwa-fatwanya. Tapi kalau kitab ini bukan, ini kitab akhlak, bagaimana membersihkan hati, bagaimana mempunyai sikap-sikap atau sifat-sifat mahmudah yang terpuji dalam diri kita sebagai seorang mukmin, ya, agar kita tidak hanya baik secara lahiriah tapi juga secara batiniahnya, spiritual, kita juga punya sifat-sifat yang terpuji yang sebetulnya itu yang dilirik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang amal zahirnya baik, wafatnya su'ul khotimah. Banyak, Pak. Makanya waktu kalau saya ngisi pengajian ibu-ibu, di rumah saya ada pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu mau nggak wafatnya husnul khotimah? Mau, Pak Ustadz, kata. Apa kuncinya? Satu aja dah, Bu, kerjain nih. Apa? Jangan buruk sangka sama orang, jangan dengki. Diem aja, ibu-ibu. Susah ya Pak Ustadz juga kata. Ya karena emang itu yang susah. Biar kata jebak kayak sorban kayak pakai gamis ngengser kayak urusan hati makan beda. Apalagi ketemu sama orang yang dengki sama dia, mukanya beda. Biar kata sholatnya rajin kayak pergi haji bolak-balik mulu kayak hati mah beda. Ya. Disitulah kadang orang tertipu, casingnya kayak ulama amilin, hatinya kayak hati setan. Di mana aja diomongin, di mana aja mulut ngomentarin orang. Pernah dengar cerita riwayat dari hadis Nabi kan, Pak? Ada perempuan ahli ibadah, cakep, ahli ibadah loh. Orang dikata ahli ibadah tuh bukan rajin sholat fardu mah kewajiban, mau kaya, miskin, jelek, kurap, semua juga wajib. Tapi kalau yang disebut ahli ibadah itu yang sunnahnya nggak pernah tinggal, zikirnya nggak pernah tinggal. Laporan nama Nabi, ini wanita soleha betul nih ya Rasulullah. Cuman satu kurangnya, mulutnya rada kasar sama tetangga, congornya rada panjang, mulutnya kurang sekolah, nyakitin hati tetangga. Bagaimana model orang kayak begini ya Rasulullah? Ala hiya min ahlin nar. Saksikanlah bahwa dia itu calon penghuni neraka. Masya Allah. Lah kan dia ibadah ya Rasulullah. Betul, ibadahnya baik, zikirnya baik, tapi congornya yang lahir dari hati yang tidak baik, itulah yang menyeretnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min. Ada lagi riwayat penzina, pelacur, lewat ngelihat anjing yang kehausan, peka hatinya. Kasihan ya. Baik, hatinya baik, Pak. Secara fisik mungkin dihina orang kali, pelacur loh. Apa tuh kalau bahasa yang begitu? Ya. Dasar tukang mejeng loh, tukang jembreng. Tapi hatinya masih baik. Mending amat kita mah jalan ke masjid, rajin banget ke masjidnya, ngajinya rajin, ngeliat kucing sampai kehausan, biarin aja biar jam mampus ya. Jangan. Yang begitu hati itu cerminan hati itu yang begitu. Dikasih air. Dalam satu riwayat dikatakan tuh pelacur diselamatkan nama Allah karena hatinya baik masuk dalam surga. Timbul jamaah tanya, kalau begitu Pak Ustadz saya hatinya baik aja yang gak usah sholat. Ya sama aja ngusruk neraka. Orang kalau hatinya baik biasanya anggota zahirnya ngikut jadi baik. Kalau hatinya jahat tapi anggota lahirnya baik, itu berarti tertipu. Wala yagurranakum billahil ghurur. Jangan tertipu casing karena Allah. Lahirnya baik tapi hatinya dengkian sama orang. Jangan ya. Akhir zaman ini dengki-dengki begitu, hilangin dah semuanya. Ya, biar kita adem-adem aja saling doa mendoakan, ya. Nah, apa sih sebabnya orang itu selalu terikat dengan urusan dunia? Apa aja dia komentarin kayak nonton bola. Saat ini ya. Kalau bisa kan ditahan tuh mulut. Kayaknya mah nih obat untuk orang akhir zaman, Pak. Satu, zikir, baca salawat. Kedua, diem. Kan diem ibadah, Pak. Emang jika kata ibadah mulut doang kali ngomong. Zikir, selawatan.
Enggak. Diem juga ibadah. As-sumtu itu ibadah. Bahkan as-sumtu pakaiannya para sufi. Orang sufi itu Pak lebih suka diem daripada ngomong. Orang kalau mau jadi wali banyakin diem, cuman kalau tanya orang menyaut. Dari kata gagu. Banyakin diem, banyakin riadoh, sedikitkan makan, sedikitkan tidur, sedikitkan bicara, sedikitkan nongkrong. Orang sufi nggak suka nongkrong. Karena apa? Yang nongkrong-nongkrong berpotensi namimah gibah. Disebut uzlah. Mereka nggak suka kholwat, nggak. Ya, nggak suka ikhtilat. Bergabung-gabung gitu ya, nongkrong-nongkrong, tapi kalau di masjid mah nggak apa-apa. Lu kan di masjid juga sampai dikosongin, salah ngajinya mah, pahaminnya begitu. Katanya nggak boleh begitu ya. Nah, di sini di saat corona ini baru diterapin untuk tidak ihtilat. Padahal tidak ihtilat, tidak kerumunan itu adalah perlakuan atau perbuatan para sufi ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan menghindari corona, bukan, menghindari untuk terjadinya gibah, namimah dan seterusnya. Ya. Orang yang suka begitu berarti terikat dengan urusan dunia. Saya pernah katakan di sini bahwa dunia ini seisinya dilaknat, Pak. Dilaknat seisinya. Ad-dunya mal'un wa mal'unum ma fiha. Semua dilaknat. Mau dunianya, mau isinya, mau orang-orangnya yang ada dalam dunia, semua dilaknat Allah. Kecuali kata Allah 3. 1, zakirallah. Orang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Mau zikir berarti sholat, ibadah itu kan zikir, saya bilang tadi ya, itu juga zikir juga sama. Orang sholat zikir, orang puasa zikir juga, berarti ingat Allah itu. Yang kedua, orang muta'alim, orang yang senang nuntut ilmu. Selama nuntut ilmu nggak akan dilaknat Allah. Yang ketiga, mu'alim, alim, orang yang alim, yang suka mengajar. Orang yang pintar, para ulama itu tidak akan dilaknat Allah. Yang sisanya ya udah tebak sendiri dah. Sisanya yang dari 3 itu. Ya. Ini hadis ini populer di karangan ahli sufi. Ya, bahwa 3 orang ini tidak dilaknat. Kebanyakan selain 3 orang ini itu urusannya dunia aja udah. Hatinya dunia, pikirannya dunia. Kalau orang udah pikiran dunia, hatinya dunia, itu sama akhirat rada rupa. Kata Imam Ghazali, wal ishtighalu bid-dunya, orang yang nyibukin diri atau menyibukkan diri dengan urusan dunia, wa ghalabatu syahawati alal qalbi yurisu jami'al awsafil mazmumah. Orang yang sering nyibukin diri urusan dunia dengan urusan dunia, wa ghalabati syahawat, dan juga selalu nurutin syahwat hawa nafsu alal qalbi, di hatinya, maka yurisu jami'al awsaf al mazmumah, bisa mewariskan sifat jelek, tercela. Dunia mulai dicari dunia, kehilangan segini urusan dunia tuh sakitnya langsung kecewa, putus asa dari rahmat Allah. Tuh biasanya begitu tuh. Ciri orang tergantung sama urusan dunia biasanya kehilangan sedikit saja, indal faqoh, ketika dia dalam keadaan sulit langsung putus asa, pesimis dengan rahmat Allah. Padahal kita diajarkan oleh Allah, fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Konsep tawakal itu bukan di akhir. Kebanyakan kita begitu ya. Ini udah ngerjain sesuatu, pas udah akhirnya Pak baru bilang begini, ya udah kita serahkan saja ke Allah, Pak. Kita udah berusaha kok. Salah. Tawakal itu dari awal sampai akhir pekerjaan. Bukan pas di awal ngomong tawakal. Yang betul itu di awal, karena ayat Qur'annya bilang fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ada yang paham nggak ngerti antara azam, qasad, niat? Itu beda, dalam bahasa Arab itu beda. Azam itu baru pengen. Qasad itu udah mulai ada tindakan. Niat itu udah mulai berbarengan dengan perbuatan, muqtaronan bi fi'lih. Maka kita baru pengen aja nih, azam tafatawakkal Allah, serahkan semua kepada Allah. Sudah niat, serahkan semua kepada Allah. Hasil akhir serahkan semua kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau kita baca Ratibul Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang kitabnya dibaca sama Muallim Ubaid, Manhaj Sawi. Ya. Itu banyak banget tuh perkataan-perkataan Habib Al-Haddad yang dikutip oleh Habib Zain bin Smith Madinah. Ya, Habib Zain bin Smith Madinah. Saya punya kitabnya tuh Al-Manhaj As-Sawi. Ya, ada juga kitabnya Tasbitul Fuad. Bagaimana cara netagin hati, Tasbitul Fuad. Ya. Di situ ada salah satunya tawasul kita sebelum minum kopi baca Fatihah, Pak. Kelamaan ya. Itu diajarin sama Habib, diajarin baca Fatihah dulu. Kalau kita makan gak ada seruput aja udah. Maksudnya biar menilai ibadah. Ya, biar menilai ibadah. Kata Habib Umar di rotibnya apa? Baca banyak, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah itu aja, nggak pakai ni'mal maula wa nasir, sampai situ aja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Seringkan seperti itu, nanti setiap kita pengen berbuat sesuatu, ingatnya Allah. Ingat Allah, hasil akhir juga ingat Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam, min alamatin najahi fil bidayat fin nihayat arruju ilallahi fil bidayat. Salah satu tanda berhasilnya amal adalah di awal sudah kembali kepada Allah. Arruju ilallah fil bidayah. Jadi awal perbuatan dia sudah bilang inni tawakkaltu 'alallah. Ketika dia baru pengen ngerjain tuh, dia sudah bilang dalam hatinya inni tawakkaltu 'alallah. Saya tawakal, berpasrah kepada Allah dari setiap amal yang ingin saya kerjakan sampai akhir amal yang saya kerjakan. Berarti menjadikan Allah sebagai wakil. Seseorang kalau sudah menjadikan Allah sebagai wakilnya dalam setiap perbuatannya, ketika hasilnya memungkinkan atau tidak, sesuai atau tidak akan kecewa karena sudah jadikan Allah sebagai wakil. Jadi wakil, jadi delegasi kan gak akan kecewa. Udah terserah lu dah. Lu wakilin gua ya ke sono. Lantas saya bisa apa? Udah apa aja lu kerjain dah. Terserah lu udah mau ngapain dah di sono. Itu kan begitu ya. Maka ketika terjadi zalat, tergelincir, atau hasil akhirnya tidak memungkinkan, tidak sesuai keinginan kita, tidak ada sikap atau rasa putus asa dari rahmat Allah. Selalu ada harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan kenapa orang depresi, Pak? Depresi. Nah, gila. Ya itu. Karena tawakalnya rada kurang, terlalu tertarik dengan urusan dunia. Wal-iyazu billahi min zalik. Maka fala tama'a fil qurbi. Jangan pernah berharap bisa dekat Allah selama masih memprioritaskan urusan dunia. Jangan pernah. Pasti Allah akan selalu menjauh. Ibtiad. Allah akan selalu menjauh. Kok saya ibadah tapi nggak ngerasa enak ya? Nah, kita semua pernah merasakan begitu, Pak. Nikmatnya nggak dapat gitu. Mungkin nih. Baru masuk masjid aja kebayangnya dunia bukan yang lain masih. Bahkan kita takbir saja, Pak, sebagai simbol kita itu, takbir itu maksudnya, makanya disebut takbir taharum, itu maksudnya awal ibadah. Ya, kalau orang haji umroh kan ihram. Kalau sholat takbir taharum berarti awal daripada permulaan daripada ibadah. Ya, pembuka sholat, pembuka ibadah. Itu ketika kita Allah, harusnya kan habis semua urusan dunia udah. Gak ada lagi yang terbesit, cuma namanya manusia ya, hatinya satu digoda nafsu, dua setan. Maka dianjurkan oleh Rasulullah minta perlindungan sama Allah ketika sholat. Datang lagi sih Pak Ustadz, jika di pertengahan jalan ada setan masuk lagi nih di hati, bikin kita was-was. Rokaat keempat apa kelima, perasaan nggak ada sholat 5 rokaat, dibikin begitu sama setan. Rokaat keberapa ya? Tadi anak tasyahud apa kagak ya? Nah, dibikin bimbang. Keingetan utang lagi belum diganti, urusan-urusan dunia yang lain. Di sini dipalingkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah maka awalnya harus tawakal dan minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Orang yang senantiasa masih pikirannya dunia mulu, kata Imam Ghazali, fala tama'a fil qurbi, jangan pernah berharap pengen dekat Allah. Wal iyazubillah. Padahal Pak, orientasinya kita hidup, ibadah, sholat, puasa emang buat ngapain?
Kalau bukan ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita sejak pertama lahir di muka bumi ada jarak nih antara kita dengan Allah. Dulu di alam ruh kita kan pernah ngomong, qalu bala syahidna. Kami bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami. Udah belojor di dunia, lupa. Lupa, diutuslah Nabi untuk ngingetin, ayo ingat kembali. Jangan lupa perjanjian kita dengan Allah di alam ruh. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ayo ingat lagi kepada Allah. Makanya mengingat Allah disebut zikir, disuruhnya ingat loh, bukan kenal itu setelah ingatnya banyak. Ya. Ingat zikir, ingat kembali, dulu pernah kenal Allah, dulu pernah bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhannya, lupa. Ya, lupa. Nah, disitulah maka salah satu yang menghalangi, bahkan faktor utama yang menghalangi kenapa manusia terhalang dari Allah, tidak merasa nikmat, adalah istighol bidunya. Selalu terikat sibuk dengan urusan dunia. Apalagi golabatus syahwat, selalu ngikutin hawa nafsu dan syahwatnya. Orang menjadikan orang terjerumus kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam tubdal al-awsaful mazmumah bil mahmudah. Kata Imam Ghazali, terus solusinya bagaimana? Namanya manusia kalau ngelihat dunia tuh tertarik. Itu udah karakter. Manusia begitu cirinya. Ngelihat emas, ngelihat duit, hijau. Ngelihat perempuan cakep, manteng, menang dikit gitu. Itu emang karakter manusia begitu. Bagaimana solusinya? Kata Imam Ghazali, maka tubdalul awsaful mazmumah bil mahmudah. Upayakan gantilah sifat-sifat jelekmu itu dengan sifat-sifat terpuji dengan upaya yang maksimal. Biasanya sering begini, ganti dengan yang baik. Biasanya sering begini, ganti yang baik. Yang jelek diganti dengan yang baik. Yang tadinya nggak rajin ke masjid, ganti rajin ke masjid. Tadinya nggak rajin ngaji, jadi rajin ngaji, diganti. Itu kan kemauan kita harusnya. Allah hanya membimbing saja. Kita pilihan dikasih sama Allah. Tinggal pilih, mau yang jelek apa yang buruk. Kalau pilihnya jelek buruk dia juga ya. Mau yang baik apa yang buruk. Kalau mau yang baik silakan upayakan, mau yang buruk ya udah rasakan nanti akibatnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk proses menjadi baik dekat dengan Allah itu prosesnya panjang. Sama seperti kita bikin SIM loh, kemari loket 1, loket 2, loket lah. Mau menuju Allah itu juga sama. Ada proses yang harus dijalani, ada upaya yang harus dijalani, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Enggak seujuk-ujuk kita dekat Allah, enggak. Tapi ada pengorbanannya, ya. Nah, pengorbanan itulah nanti yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kasab. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dilihat sama Allah, oh ini kasabnya baik, upayanya baik, diganjar sama Allah. Oh ini kasabnya jelek, disiksa sama Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian Imam Ghazali mengutip qala ba'duhum, telah berkata sebagian ulama, madamal abdu mulawwisan bil ghair, kata Imam Ghazali, kapan saja seorang hamba itu masih tercemari, terluluri dengan goir itu selain Allah. Selama seorang hamba masih sibuk dengan urusan selain Allah, dunia, harta, pangkat, tahta, kullu ma siwallah, apa saja yang selain Allah itu dijadikan utama daripada Allah, maka kata Imam Ghazali, la yasluhu lil qurbi, tidak akan layak untuk bisa dekat kepada Allah selama dia masih sibuk dengan ghairullah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi porsinya sebetulnya ketika kita dekat dengan Allah nih di masjid, itu kan masjid ini sarana, majelis taklim sarana untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita manfaatkan waktu semaksimal mungkin, lupakan urusan selain Allah, dan kerjakanlah dengan semaksimal mungkin untuk intens dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu bilang, kalau habis sholat jangan langsung pulang. Biasanya kita kan di sini zikir dulu, apa dulu, niat itikaf gitu ya. Ada orang yang emang langsung bawaannya pengen buru-buru,
pulang aja. Di rumah nggak ngapa-ngapain di rumah mah. Cuman kayaknya buru-buru pengen keluar aja begitu. Padahal ya dalam satu riwayat Pak dijelaskan al masjid baitu kulli mu'min. Masjid adalah rumahnya orang beriman. Berarti orang yang betah di masjid adalah orang yang beriman. Orang yang rada kagak betah di masjid, hawanya panas, abis salam pengen keluar, berarti imannya KTP. Bahkan kita pertegas lagi nih, ya. Dalam satu riwayat dijelaskan idza ra'aitumur rajul mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau ente ngelihat laki-laki senang ke masjid, mondar-mandir ngapain? Ya sholat, bukan tidur atau pindah kamar doang, bukan. Ya. Tapi untuk memakmurkan masjid, untuk memuliakan masjid dengan ibadah, dengan belajar, apa kata Nabi? Fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah orang model kayak begitu tuh yang senang ke masjid, dia orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Ini enggak sembarangan. Kata Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Orang yang iman kepada Allah dan hari akhir adalah orang yang ya'muru, memakmurkan masajidallah, masjid-masjid. Jadi nggak sepele, jangan dianggap remeh tuh kayak marbot masjid. Siapa tahu marbotnya masuk surga lebih dulu daripada ustadznya yang ngurusin, yang khutbah. Kenapa tiap hari ngurusin masjid? Ustadznya pas khutbah doang. Ya. Tapi kalau marbot tiap hari, masya Allah, ya, tiap hari ngurusin masjid, tiap hari luar biasa. Daripada ngurusin yang lain, dan ngurusin rumah Allah. Ngurusin rumah Allah, nanti di sana nggak usah khawatir, rumahnya dibangunin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau ngurusin rumah Allah. Bahkan dalam riwayat man bana masjid, dan orang senantiasa bangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunin nanti di akhirat rumah. Itu ya. Makanya kalau ada pembangunan madrasah, pesantren, masjid, kayaknya di tetangga saya nih ada yang bangun majelis nih, bangun pesantren nih, kasihlah berapa sak semen, kasihlah pasir. Emang enggak, semangat doang, motivasi, ayo semangat ya. Buat apa? Begitu doang. Kalau semuanya sedekahnya senyum, enggak jadi-jadi masjid Pak. Kagak jadi-jadi. Pak Ustadz katanya paling sedikit sedekah senyum, ya Ustadz senyum aja tiap hari, enggak jadi-jadi. Yang aja ditabok sama panitia. Ya kapan jadinya? Kalau pengen cepet jadi, bantu harta, tasarrufkan harta di jalan Allah. Apalagi soal sedekah, jangan tanggung-tanggung. Gak usah takut miskin. Gak ada ceritanya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang orang sedekah melarat. Gak ada. Yang ada rezekinya berkah, makin Cuman kadang-kadang kita takut, ragu. Yang bikin ragu kita, akhirnya sedekahnya banyak keluar, dapat mah enggak. Kenapa? Karena ragu sama Allah. Allah kan gimana kita berasangkanya? Innallaha ma'a dzanil abdi. Jadi kalau siapa saja yang buruk sangka sama Allah, Allah juga buruk sama dia. Kan di hadisnya begitu. Kalau kita sering berprasangka baik, yakin sama Allah, ntar nih saya nih pasti diganjar sama Allah, pasti dibaikkan sama Allah karena saya sedekah, itu insya Allah akan baik juga. Ini mah enggak, kayaknya sama Allah sikapnya rada begini amat sih. Perasaan gua sholat mulu, asam urat nggak sembuh-sembuh. Yang sholat mulu sakit mulu, yang kagak pernah sholat sehat mulu. Diledekin sama yang nggak pernah ke masjid. Pak Haji, perangsan ke masjid mulu, kayaknya bengek mulu, itu sakit. Kagak pernah waras-waras, dikata emang gua gila waras. Iya sembuh. Biasanya orang ibadah mah di alam sama Allah. Ini kan orang rajin ibadah kayaknya, masya Allah, masuk mulu rumah sakit mulu. Lah, sakit kalau dia sabar rontokin dosa. Kebanyakan yang kenapa sakit malah tambah parah karena kagak tapi syukur. Gitu loh. Ini sakit ngeluh mulu, ngapa ya Allah begini amat. Oh begini amat. Begini amat kaki. Aduh, semurat, pengen buat ke masjid. Alhamdulillah berarti disuruh sholatnya di rumah. Tuh rumah pakai buat sholat, jangan ke masjid mulu. Masjidnya baik, rumahnya rada panas, nggak dipakai sholat, nggak dipakai zikir. Pas sakit sholatnya di rumah, ada manfaatnya nggak tuh? Biar rumah ketika orang masuk sejuk. Ini mah enggak, orang masuk rumah kita namu kayaknya nih rada panas amat. Ya iya, orang di rumah pakainya buat berantem, dipakainya buat ngomongin orang, dipakainya buat baca Quran, kagak. Semua ibadah habis di rapel di masjid.
Semuanya di masjid, zikir di masjid, ibadah sunnah di masjid. Enaknya nih, kalau yang diajarin Nabi, di masjid yang fardu aja, yang sunnahnya di rumah. Biar rumah juga kebagian jadi tempat ibadah. Duhanya di mana? Di masjid sesekali lah. Sesekali, boleh. Setiap minggu pagi dah kalau ada kajian mu'alim, nggak apa-apa. Tapi duha-duha waktu lain di rumah tuh, rumah biar adem, biar AC, AC-nya AC alami. Kenapa? Karena dipakai ibadah. Rumah yang nggak pakai di ibadah itu gersang, Pak. Nggak pakai baca rotib, nggak pakai baca Quran, nggak pakai ibadah, tuh panasnya, masya ampun. Ya panas itu. Tapi kalau yang dipakai ibadah adem, untuk orang juga ngelihatnya baru mau masuk aja nih orang, baru masuk. Itu kayak ada yang baca Quran ya. Coba dah, kalau orang mau namu, itu kayak ada orang berantem ya, nggak jadi. Nggak jadi, kayak ada orang ngomongin orang ya, lah kayaknya gua itu yang diomongin, nggak jadi. Nggak jadi. Coba kalau kayaknya ada orang baca Quran, orang ngaji, adem, betah Pak di situ Pak. Disinilah kita pinter-pinter ya, bahwa menciptakan tempat sesuatu itu yang baik. Ya, di masjid boleh, tapi Nabi biasanya di masjid hanya yang fardu. Bahkan rawatib qobliyah ba'diyah Pak, di masjid. Kita mah enggak semua diborong ke masjid kan? Ya, qobliyah ba'diyah itu di rumah, di masjidnya cuman fardu doang. Rawatib yang itu. Duha juga sama. Tapi kalau mau di masjid jangan dilarang. Jangan dilarang. Ada perempuan pengen ke masjid jangan dilarang. Biarin. Jangan memakmurkan masjid enggak apa-apa. Walaupun afdolnya di rumah ini mah enggak juga kata. Perempuan di rumah aja lu enggak dapat pahala. Dia kali yang ngasih pahala. Dia kali yang nyiptain pahala surga neraka, bukan. Kata Nabi afdolnya di rumah, kalau pengen ke masjid jangan larang masjid sih, kecuali yang head yang segala macam. Tapi sekarang mah udah bagus Pak. Emang orang dulu ya kalau head itu ampar-amparan kemana-mana kalau nggak ditambel. Makanya karena itulah maka nggak boleh ke masjid. Sekarang perdebatan ulama fikih. Sekarang kan udah ada tambelan di mana-mana, ada di warung, bisa beli ketengan lagi. Masih boleh apa nggak masuk masjid? Nah itu. Ada sebagian ulama bilang boleh. Kenapa? Dilarangnya tuh karena takut talwis. Tahu talwis? Bececeran, ngotorin masjidnya yang haram. Bukan orangnya yang haram. Bukan orang headnya yang haram. Kalau bilang begitu mah kata, waduh, mulai begitu gua nggak mau jadi perempuan lagi. Protes orang perempuan. Yang haram bukan perempuannya karena headnya, talwisnya. Ini kita harus tahu elat fikihnya. Elat itu dasar kenapa hukum itu ada. Kalau dalam usul fikih, ya. Mau pakai pendapat yang mana silakan. Mau pendapat yang tetap haram silakan, yang enggak. Ya, begitu. Saya juga sama, mau sholat witirnya 3 rakaat 1 salam, mau sholat witirnya 2 rakaat 1 salam, nggak apa-apa. Asal jangan pernah menganggap pendapat saya paling benar, itu nggak boleh. Oh, yang paling benar itu terawih 2 rakaat 2 rakaat. Masih ada yang bolehin Pak 4 rakaat 1 salam. Awas. Ulama segitu juga ulama nggak kayak kita. Kita masih menongkrong. Ulama mah ijtihad. Disitulah bijak melihat hukum. Nah, saya mah kalau ada orang nanya fikih, saya kasih hukum paling mudah, bukan paling susah. Ditanya saya, kalau ente Ustaz Ibnu kalau begitu berarti gampang-gampangin hukum dong. Loh, ente baca usul fikih dong. Yang sulit itu buat, yang hukum-hukum susah itu buat ulama. Hukum-hukum mudah buat orang awam, biar dia tarkib ibadah, senang ibadah. Jangan dipersulit. Coba dah orang mu'alaf masuk, dipersulit hukumnya. Kagak bakal mau. Disinilah harus bijak. Kita lihat bagaimana syarat-syarat jadi mufti dalam usul fikih. Ya. Nah itu makanya saya kalau Pak Ustadz boleh nggak kita kalau misalnya gunting kuku segala macam masih head dimandiin apa enggak? Nggak usah saya bilang. Kurang kerjaan aja. Yang dimandiin yang masih nempel, yang sudah invisol nggak usah. Saya pakai pendapat mutaakhirin. Walaupun pendapat Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin bilang wayam bagi. Ya. Apa yang bagi? Yang bagi itu belum tentu wajib, belum tentu haram. Awas, teliti tuh kata-kata yang bagi dalam bahasa Arab. Tapi di stigmanya di masyarakat harus tuh dibuntel-buntel rambut perempuan, mandiin. Kalau lagi hadas, kata saya pengajian ibu-ibu nggak usah, ibu mau mengikuti pendapat itu boleh. Tapi kalau pendapat saya kagak usah, kurang gawean. Mandiin saja yang masih nyangkut di badan. Allah juga maha tahu. Itu kata pendapat ulama mutaakhirin saya pakai. Kasih yang mudah, jangan kasih yang sulit, kasihan orang. Haram, ngeri jadinya Islam tuh ngeri. Ya. Kalau fikih kasih yang mudah-mudah buat orang awam, buat ulama yang keras-keras.
Karena ulama mah paham ilmunya. Ya, itu aturan kalau kita belajar usul fikih, aturannya. Ya. Nah, disitulah maka cara kita untuk dekat dengan Allah, hatinya kudu bersih. Ya, hatinya kudu bersih. Yang paling sulit itu apa sih, Pak? Paling sulit. Yang paling sulit itu bagaimana biar kita ngelihat orang yang musuh kita depan mata nih, kagak ada benci. Susah. Yang begitu tuh susah. Makanya ada ulama yang ngajarin kalau mau tidur ya, kalau mau tidur doanya jangan cuman bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mulai saya mau tidur, hilangkan semua rasa benci dan dengki dalam hati saya sampai saya bangun kembali. Biasanya orang apa susah tidur, Pak? Mikirin orang lain aja pikirin. Susah insomnia. Lo ngapain orang lain aja pikirin? Mending urusan dia sendiri pikirin. Ya. Makanya kalau nggak bisa tidur, saya nggak bisa tidur nih. Orang emang apa nggak bisa tidur? Apa yang dipikirin? Pasti ada yang dipikirin tuh. Mikirnya pasti selain Allah. Jadi begitu, insomnia segala macam ya. Jadi kita minta sama Allah biar hati kita bersih ketika tidur. Kita bersih sampai terus cuma susah. Kudu tajribah, ada latihan. Bapak mau jadi polisi aja, mau jadi polisi kudu latihan, mau jadi militer kudu latihan, mau jadi orang baik hatinya bersih kagak latihan. Mau lagu apa? Begitu. Ya. Nah, itu banyak orang jadi manusia mulia karena hatinya bersih, bukan karena pakaiannya bersih. Nah, kemudian hatta yathura qalbuhu minas siwa. Ya, ini terakhir. Hatta yathura qalbuhu minas siwa. Orang bisa dekat sama Allah itu kalau sudah hatinya bersih dari siwallah. Siwallah apa siwallah? Selain Allah. Ya, selain Allah, hatinya bersih. Nggak pernah bergantung sama urusan dunia. Kalau seandainya kehilangan nih, kehilangan duit, gocap, cepek, kalau masih ada rasa begini, ya Allah, nyari duitnya susah banget. Nyari duit susah, orang yang ngasih Allah. Kalau kita paham, Mak, bukan bos lu yang ngasih, hakikatnya Allah. Iya sih, kita nggak bisa ngelihat begitu. Belajar ngelihat begitu biar kehilangan sesuatu itu biasa saja. Kecuali kehilangan iman baru. Masya Allah. Kalau cuman kehilangan harta biasa aja. Apalagi cuman duit 200 ribu biasa aja. Kehilangan mobil biasa aja. Praktekin habis dari sini. Mobil taruh pinggir jalan, kuncinya taruh di situ. Kalau masih begitu, kalau manusiawi sih ada rasa ya Allah kok begini ya Allah, itu manusiawi. Tapi yang tidak boleh berlebihan. Itu nggak boleh. Sampai menyalahkan Allah. Perasaan saya sholat mulu, barang hilang mulu, begitu. Jangan. Itu seperti menghakimi Allah. Ya, tidak boleh. Pasti ada hal yang baik di situ, di balik itu pasti ada hal yang baik. Anak misalnya meninggal, bikinnya susah-susah. Susah nggak, Pak? Coba. Keinget terus. Tapi kan yang ngasih Allah juga tahu. Yang berusaha saya sampai berantem gerah sama istri. Itu kan? Lagi lucu-lucunya dipanggil sama Allah, dicabut nyawanya sama Allah. Nangis, berlebihan, nyalain Allah. Lah Allah yang kasih. Kita mau usaha bagaimana juga, kalau Allah nggak tanamkan tuh ruh di perut istri kita, nggak bakal bisa. Sampai budeg, medis juga nggak bakal bisa, hancur. Apa yang bisa melawan itu? Takdir Allah nggak bisa. Ya. Kebanyakan kita sekarang iktimadnya sama dunia, Pak. Sampai bilang begini, jangan ngerokok lu mati. Medisnya begitu, iya. Tapi betapa banyak orang kiai, kalau kita analogikan ya, kiai umurnya udah 60 tahun, 70 tahun, masih aja merokok. Pas di ronsen paru-parunya bersih. Ayo. Itu dokter yang kuliahnya 5 tahun bingung, Pak. Kok begitu ya? Perasaan gue kuliah kagak begini sih ada. Biasanya paru-paru kena, ini kagak. Masya Allah. Itulah, Pak, ilmu medis. Nggak ada papanya ketimbang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab sama dokter, itu mah belain aja. Bela-belain kiai juga kata yang tukang rokok. Bapak tahu Buya Ciomas di Banten, umurnya hampir 150 masih ngerokok, Pak. Dan itu nggak bengek, nggak ngapa. Ini kita yang biasa-biasa aja sering ngatain orang yang ngerokok, jangan bengek duluan. Beda. Ada nawaitunya, ada fatihahnya lagi. Kalau minum kopi nyeruput kita makan enggak ada seruduk aja. Kita mah beda. Ya itu saya juga nggak tahu tuh kenapa ya, Pak. Sampai umur 70 masih kuat aja. Kita yang rada ragu-ragu bengeknya duluan. Orang ragu-ragu
Iktimadnya sama amal, iktimadnya sama dunia, bukan sama Allah. Coba yakin sama Allah. Bisa mati duluan juga bisa. Ya, mati belakangan juga bisa. Wallahu alam. Kita nggak ada yang tahu ya hal yang begitu. Cuman yang jelas saya kasih tahu begitu kepada jamaah, kira-kira begini. Ibu boleh dengan medis itu ukuran empiris saja, zahir. Tapi ukuran yang paling utama adalah ukuran bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya begini, Pak. Tidak ada yang bisa memberikan bahaya, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali atas izin Allah. Sekalipun rokok. Saya bukan membela kaum perokok ya. Cuma gara-gara santri banyak yang rokok, bukan. Tapi rokok tidak akan memberi manfaat, racun tidak akan memberikan manfaat kalau bukan tidak akan memberikan mudarat kalau bukan atas izin Allah. Masya Allah. Ini kalau iman kita begini, Pak. Kita minum racun nih begini. Minum racun, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas. Baca 3 kali, yakin sama Allah penuh, nggak ada yang bisa ngasih mudarat, minum. Coba mati apa enggak? Saya sampai sekarang belum berani itu. Takutnya hatinya pas lagi pengen minum diselewengin sama setan tuh, brek. Diselewengin sama setan. Cuman saya pernah dengar cerita kalau di dalam kitab Tazkirun Nas, kalau nggak salah itu karangan Habib Ahmad Al-Attas. Itu wali begitu debat sama orang kafir, kalau saya minum racun kagak ngapa-ngapa, ente masuk Islam ya? Siap katanya. Siap. Bener aja minum racun, Pak. Habibnya itu. Nih saya minum ya. Bismillah, dia duluan. Bismillahilladzi la yadurru. Kan roti atos banyak itu tuh. Bismillahilladzi la yadurru. Diminum sampai habis, Pak. Sampai gelasnya diginiin. Khalas. Syarib itu sudah saya minum racunnya. Nggak ngefek sama sekali. Dia geget, gue minum, gue baca apa nih ya? Dia kata, baca apa nih ya? Makai ajaran agama dia masih kagak yakin juga. Disitulah dia bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kuncinya orang beriman yakin, ragu-ragu tinggalkan. Dak ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang ragu, datangkan yang yakin. Kuncinya orang beriman selamat, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan iman Islam kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita belajar sedikit demi sedikit, urusan dunia urusan biasa saja, laibun walahun, tempat bersunda gurau, jangan serius-serius hidup di dunia ini. Yang serius itu ibadahnya kepada Allah. Jadi ketika kita kehilangan urusan dunia biasa saja. Tapi kalau kehilangan urusan akhirat kita, baru kita khawatir kalau kehilangan urusan akhirat kita. Dengan cara begitulah kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim Allahumma bihaqqil Fatihah bisiril Fatihah bil karamatil Fatihah ya farijal hamd kashfal gham dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala rahman ya dafi'al bala rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la fina wa la bainana syaqiyya wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairul khalqihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan sehat panjang umur kita bisa bertemu kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.